yang kita biasanya sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid, diumumkan dilarang untuk sholat di masjid. Karena apa? Untuk menjaga jiwa dan kesehatan kita agar tidak tertular penyakit ini. Tengok, bagaimana untuk menjaga jiwa kita, agama kita, bisa di... Ya. Kemudian hifzul akal yang memang sekolah ajar mengajar itu adalah hifzul akal. Gara-gara kita harus menjaga jiwa dan kesehatan kita, akhirnya diliburkan santriwati kita, santri dan santriwati kita bersekolah. Nah, hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, setelah beberapa bulan ini kita mengalami COVID dan cukup lama santri dan santriwati kita diliburkan, tentu ada kerinduan untuk bertemu dengan santri dan santriwati kita. Ada tugas-tugas pokok hifzul akal kita selaku pondok pesantren, boarding school, yang diamanahkan oleh wali santri agar mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Dengan liburnya atau stopnya kerja-kerja pendidik pengajar ini, hendaklah kita, arahan Dewan Pembina kepada kita semuanya, membuat inovasi baru dengan tetap menjaga hifzun nafs, dengan tetap menjaga keamanan, kesehatan dan jiwa kita masing-masing dan santri-santriwati kita. Sedikit demi sedikit hifzuddin, kemudian hifzul akal kita bina dan kita terapkan. Artinya PSBB sudah diangkat di Kota Pekanbaru, sholat berjamaah sudah bisa mulai dilakukan di masjid, dan kita dengar sudah ada yang sholat Jumat di Jumat yang lalu. Nah, kita juga selaku yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membina lembaga pendidikan ini harus membuat suatu inovasi baru. Saya meminta kepada yayasan dan guru semuanya agar membuat inovasi baru. Agar apa? Tugas mendidik itu adalah tugas kita. Yang mana bersama-sama dengan orang tua kita mendidik santri dan santriwati kita. Hendaklah ada inovasi baru sebagaimana kita di COVID ini bisa bertemu, dan walaupun terputus-putus ini karena gratis ini, atau mungkin Zoom-nya ini ya, Ustaz Imron gratis sehingga apa setiap setengah jam terputus. Mudah-mudahan sebelum setengah jam ini saya sudah selesai menyampaikan sambutan saya. Jadi nanti bisa nggak putus? Bagaimana? Insya Allah nggak putus. Nggak putus, Tat. Lanjut, Tat. Baik. Ustaz Hidayat nih jamin nggak putus katanya. Mudah-mudahan. Nah, jadi saya berharap, Dewan Pembina semuanya berharap, seperti negeri Jepang misalnya, mereka selalu ditimpa musibah, cobaan yang ditimpakan kepada mereka dengan gempa, daerah lintasan gempa. Setiap gempa rubuh rumah mereka, bangunan mereka, jalan mereka hancur. Tapi karena mereka adalah manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membuat konstruksi rumah dan bangunan dan jalan tersebut sesuai dengan gempa. Nah, kita cukup beberapa bulan saja kita ini dikagetkan dengan virus corona ini, kita langsung bertakayuf. Langsung kita itu berinteraksi dengan bagaimana new life yang akan datang. Pemerintah sudah mengumumkan ini, new life ini kita minta juga IBS kita, yayasan kita membuat suatu gebrakan new life di pondok pesantren dengan tetap menjaga protokol COVID-19 di tengah kita, tetapi hifzul akal dengan kita mengajar, memberikan pendidikan kepada santri dan santriwati kita tetap kita laksanakan. Coba, ini tantangan yang sangat berat, artinya kita internet guru-guru harus dihidupkan, ada biayanya, kemudian ada Zoom ataupun apa sarana lain. Ya. Saya yakin setiap anak-anak didik kita, terutama mereka yang tinggal di rumah, orang tuanya minimal mempunyai sarana komunikasi, sarana Zoom ini. Agar apa? Mereka sekarang ini tidak libur, mereka dalam masa pendidikan, agar tetap ada hubungan yang berkesinambungan antara guru dan murid, ustadz dan murid, talib dan ustadznya. Kita yang bermazhab Syafi'i selalu ingat akan tausiah Imam Syafi'i, wa suhbatu ustazin. Artinya apa?
Murid-murid ini, talib-talib ini harus dekat dengan gurunya, harus dekat dengan murabinya, dekat dengan pembinanya. Kalau mereka dipisahkan oleh COVID ini sehingga mereka terpaksa pulang, hendaklah ada inovasi baru dari yayasan kita, lembaga pendidikan kita ini, mendekatkan guru-guru ini, membantu orang-orang tua di dalam mendidik anaknya agar pendidikan ini tetap berlanjut. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh COVID. Walaupun ya sudah ada yang berpesimis, ya sudahlah setahun ini ya ajar mengajar ya sudahlah untuk menjaga keselamatan anak-anak, ya udahlah nggak apa-apa kita ini. Tapi sebagai lembaga pendidikan, sebagai suatu yayasan yang mengayomi pada pendidikan terutama pesantren, anak-anak ini tinggal 24 jam di pondok pesantren, kita untuk menghubungkan santri dan santriwati kita dengan guru dan ustazah mereka. Tentu ini ya hifzul an-nafas kita dulu kan, menjaga kesehatan dan keselamatan kita karena ada virus, tetapi hifzuddin tetap terlaksana. Buktinya yayasan membangun masjid, alhamdulillah targetnya tercapai, dan ini apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada pengurus yayasan. Ya, ajukan jempol ini sekarang dua jempol, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Masjid sudah dibangun, alhamdulillah pembangunan yang lain tetap berjalan walaupun di tengah COVID ini. Tapi bangunan-bangunan ini adalah untuk memudahkan ajar mengajar, didik mendidik di tengah kita. Oleh karena itu, saya meminta hifzul akal ini tetap dijaga, walaupun dengan via online. Belajar dari rumah, kita sekarang belajar dari rumah. Beliau sudah mengatakan bahwa pendidikan sekarang, anak didik tidak boleh bersekolah sampai akhir tahun di bulan Desember. Coba kita bayangkan, IBS tidak datang santri dan santriwati sampai bulan Desember. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita begitu saja? Tentu tidak, kita tidak mau. Kita adalah orang yang diberikan Allah kesehatan, kemudian diberikan akal. Kita harus mencari solusi agar di tengah darurat ini ada cara-cara celah yang mana kita tetap bekerja sama dengan orang tua, guru-guru, ustaz dan ustazah, mempunyai hubungan tetap dengan murid-muridnya, saling kontak satu sama yang lain, dibiayai oleh yayasannya. Agar apa? Agar tetap termutabaahi seluruh aktivitas ajar mengajar kita dengan santri dan santriwati kita. Jadi saya menyampaikan hal yang penting ini kepada kita. Ini tantangan kepada kita semuanya, kepada yayasan, kepada para bapak kiai kita yang bertiga, yang kami di Pondok Gontor dulu mengatakannya Trimurti. Inilah Trimurti daripada IBS, yaitu Kiai Helmi, ya, Kiai Khairuddin, dan juga Kiai Akhyar, bertiga, ganjil. Mereka ini yang menjadi pimpinan. Jadi tadi saya protes itu kepada pembawa acara. Kiai itu tak boleh ngasih sambutan. Kiai itulah wejangan yang sesungguhnya yang memberikan wejangan. Kiailah sesungguhnya yang memberikan arahan. Kami ini tuturi hendayani di belakang. Kiai yang bertiga inilah yang mempunyai power kedekatan dengan baik guru-guru maupun dengan santri dan santriwati. Jadi pertemuan yang akan datang, masukan untuk pembawa acara bahwa kiai itu tidak boleh sambutan. Sambutan itu adalah panitia. Tetapi kiai kalau seandainya dia berbicara, arahan, wejangan, kemudian apa lagi? Ya, taujih, ya, pengarahan, itu yang cocok untuk kiai. Dan itulah yang cocok untuk kiai kita yang bertiga ini. Jadi tidak apa-apa karena kita mungkin masih baru dengan 3 kiai, yang tadinya biasanya 1 kiai, yang sekarang langsung Allah berikan 3 kiai. Subhanallah, betapa hebatnya dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut juga ada Kiai Taufik, Muhammad Taufik. Nah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Ustaz Kiai Muhammad Taufik udah dapat gelar baru nih, diberi nama Kiai. Dalam waktu dekat juga bisa haji, dan bisa beliau insya Allah mengabdi kepada pondok kita, terutama memperhatikan kualitas tarbiyah pendidikan santri dan santri
kita. Sehingga mereka keluar nanti memang orang-orang akan banyak menyampaikan sambutan dari Dewan Pembina, dan pembina mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para kiai, para pimpinan, kemudian kepada yayasan tetap membangun, dan ini kita walaupun COVID-19 coba berinovasi agar kita hubungan hablum minat thalib ilal ustad ini tetap terjaga. Kalau tidak, kita bisa dianggap kalah dengan corona. Kalau tidak, kita berarti pasrah dengan keadaan. Kita tidak mau seperti itu. Mari kita tetap kita jaga aturan, tetap kita jaga undang-undang dan peraturan pendidikan, tetap kita jaga semuanya, tetapi hubungan antara santri dan santriwati dengan guru dan ustazahnya tetap terjaga. Terutama dengan kiainya. Karena simbol asasi dari pondok pesantren itu adalah kiai. Nah, kiai kita sekarang bertiga, mereka dengan guru-guru bersama berinteraksi dengan santri dan santri. Mari kita sapa santri kita yang jauh misalnya di Inhil, yang jauh misalnya di Medan, yang jauh di... Mereka sudah rindu dengan gurunya. Jadi bukan kita rindu dengan santri kita, mereka pun rindu dengan gurunya. Mari kita sapa orang tuanya. Kalau seandainya setiap ustadz ustazah mempunyai tanggung jawab 30 orang santri atau santriwati, mari disapa satu. Kondisi akan apa dengan corona atau tidak? Apakah di tengah corona ini susah kehidupannya apa tidak? Inilah masanya kita guru menyapa murid kita. Apabila ini kita lakukan, subhanallah, ini hablum minan nas yang luar biasa. Tadi Pak Ketua Yayasan mengatakan, oh ini apa arti halal bihalal? Memang betul. Halal bihalal itu tak ada di Arab. Yang ada di Arab itu halal atau haram. Atau syubhat. Yang kita di Indonesia inilah membuat istilah halal bihalal. Artinya apa? Kan sering jamaah haji. Ya, ini haji juga ditunda gara-gara COVID. Dibatalkan tahun ini, di tahun 2020 ini. Sejarah di Indonesia, haji dibatalkan. Dan mudah-mudahan berangkat di tahun depan. Ya. Di haji itu biasanya para jamaah haji yang tidak tahu, terutama di Indonesia ini, kalau membeli sesuatu, tanda jadinya itu, tanda dealnya itu, dia mengatakan misalnya dia beli korma misalnya, korma ajwa, harganya 50, ditawar jadi 40 misalnya, 40 real. Lalu dia mengatakan begini, halal, 40 real, halal. Lalu penjualnya mengatakan halal. Inilah yang menjadi inisiatif. Ini diungkapkanlah istilah halal bihalal ini sebenarnya adalah istilah kita Indonesia, tetapi dipakai di Indonesia ya untuk apa? Kita legowo, memaafkan, saling memaafkan satu sama yang lain di hari yang baik, di bulan Syawal ini, yang mana Allah, hablum minallah kita sudah bagus, kita menjadi orang yang bertakwa, yang fitri kembali. Nah, tidak cukup itu, tetapi fitri kita ini kita ikut dengan hablum minan nas yang baik. Hablum minallah itu adalah ampunan dari Allah. Hablum minan nas ini adalah saling memaafkan satu sama yang lain. Sehingga zero lagi. Sehingga nol lagi kita sama yang lain. Jadilah, terpakailah di istilah disebut dengan halal bihalal itu. Jadi, itulah sejarah singkatnya tentang halal bihalal ini, Pak Agus Basri. Mungkin ya, ini memang istilah di Indonesia, tidak ada di Arab Saudi, apalagi di Mesir. Kami ditanya di sana belajar bahasa Arab, ada nggak? Apa ini istilah halal bihalal, ada nggak di sini? Nggak ada, kata orang sana. Ya, lalu kami memahami dan maklumi bahwa ini adalah istilah kita di Indonesia. Tidak salah, karena ini memang maksudnya adalah kita menzirokan lagi antara kita satu yang sama yang lain, kita saling memaafkan, kita saling mohon maaf lahir batin, sehingga apa? Di bulan yang bagus, di hari yang bagus, di bulan Syawal ini, hablum minallah kita bagus, hablum minan nas kita bagus. Sungguh naif, hablum minallah kita bagus, tapi hablum minan nas kita jelek. Atau sebaliknya, kita baik dengan sesama kita, tetapi hablum minallah kita tak baik. Yang bagus itu adalah hablum minallah yang bagus, dan hablum minan nasnya juga bagus. Jadi, inilah maksud mungkin daripada yayasan mempertemukan kita sebuah ini. Kita bagus, hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, yang kembali kepada fitrahnya, dan kita
yang selama ini sering berinteraksi di IBS, guru sama guru, ustadz sama ustadz, ustazah sama ustazah, tentu ada senggol-menyenggol. Kita di yayasan satu sama yang lain. Mungkin ada yang tersakiti, terzolimi, kata Pak Abbas tadi. Kita bukan orang yang pendendam. Kita adalah anak Adam yang mahalul khata' wan nisyan, tempat melakukan kesalahan dan berdosa. Oleh karena itu kita beristighfar kepada Allah dan kita mohon ampun dan mohon maaf satu sama yang lain. Mau nggak kita nih saling memaafkan satu sama yang lain? Insya Allah mau. Jadi inilah ya yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Pertama, ucapan selamat hari raya. Kedua, tentang hifzud an-nafas kita ikuti dengan hifzud din dan hifzul akal kita dengan apa? Kita berinovasi agar tetap ajar mengajar, didik mendidik kita ini tetap terjalan. Yang ketiga adalah yang saya sampaikan dengan halal bihalal. Mudah-mudahan kita zero lagi. Mudah-mudahan kita saling memaafkan satu yang lain sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kita semuanya. Apresiasi yang tinggi kepada para kiai, kepada pengurus yayasan, kepada guru-guru semuanya. Allah akan membalas ini semuanya, perjuangan kita ini, dan Allah mematikan kita di perjuangan ini, karena berjuang dan mati di jalan Allah di dalam pendidikan ini sama dengan mati syahid. Ya, sama dengan mati syahid, dan mati syahid kita berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dari Dewan Pembina. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Ustadz Asmar SPD. Kepada Ustadz Asmar